selamat hari Minggu, salam sukacita damai sejahtera buat saudara-saudaraku dimanapun berada pada saat ini. Kiranya kebaikan dan pertolongan Tuhan mengingatkan kita selalu di dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita selalu di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun yang kita rasakan. Oleh karena itu pada hari ini kita bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan masih melayakkan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Oleh karena itu saudaraku, sebelum saya menyampaikan renungan kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini, agar kita mempersatukan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah bagian rancangan-Mu bagi kami. Bapa, ketika kami memakai waktu ini, ketika kami memakai sarana dan prasarana di dalam mengikuti renungan ini, kiranya boleh berkenan Engkau Tuhan selalu yang memberikan hal yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dan berkat dan kuasa-Mu yang menyertai kami. Kami akan berbicara dan merenungkan firman-Mu. Nyatakan Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur senantiasa bagi-Mu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai renungan kita pada hari ini, mari kita membuka kitab Ibrani pasal 13, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasehatkan kamu, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini, dan yang menjadi tema kita adalah patuh dan berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa menerima anugerah yang Dia berikan kepada orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga dengan di tengah-tengah kehidupan kita. Kebaikan Tuhan tentunya kita respon, salah satunya yaitu dengan mendoakan para hamba-hamba Tuhan agar di dalam memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, mereka mampu memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan hidupnya untuk Injil itu sendiri, agar kita diselamatkan oleh kabar Injil yang mereka sampaikan kepada kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini, bagaimana kita melihat salah satu apa yang ditegur, apa yang diingatkan bagi kita di dalam kehidupan kita. Banyak sekali situasi-situasi yang mungkin membelenggu kita saudaraku, agar situasi itu bisa saja satu saat membuat kita jauh daripada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan bisa saja karena situasi kita tidak merespon dengan baik daripada apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Demikianlah surat yang dituliskan kepada jemaat Ibrani tersebut.
Bagaimana ada persekutuan-persekutuan jemaat, kelompok-kelompok jemaat yang mungkin pada saat ini sudah ada gambaran-gambaran yang mulai terlihat di dalam tingkah laku mereka. Mereka akan meninggalkan kekristenan mereka. Karena apa dan penyebabnya? Tentunya sebagai orang yang hidup di dunia ini, apapun penyebabnya yang datang ke dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan mau kita setia di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, satu hal yang mungkin membawa jemaat itu kembali untuk setia kepada Tuhan, yaitu ketika mereka digembalakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang bersedia untuk hadir bagi mereka, yang bersedia menuntun, menggiring, bahkan selalu memperhatikan kehidupan mereka, agar iman mereka kepada Tuhan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membuat iman itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, melalui lawatan firman Tuhan ini bagi kita diingatkan salah satunya adalah kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita mampu bersyukur kepada Tuhan? Karena kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita tidak akan pernah lepas daripada kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah keselamatan itu masih bisa kita terima dan kita pakai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kita mengingat, melihat, dan bahkan merasakan atas kebaikan pertolongan Tuhan, anugerah yang Dia sediakan bagi kita, kita selalu memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik dan dekat dengan kita. Terus yang kedua, saudaraku, kebaikan Tuhan mungkin bisa kita lihat lagi ketika iman kita haus akan aliran kuasa Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang yang terpanggil untuk datang ke dalam kehidupan kita, memberikan dirinya untuk dapat melayani kita, memperkenalkan Injil itu kepada kita. Tujuannya agar kita selamat. Kita memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita karena Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Saudara-saudara, yang kedua, yang mungkin yang harus kita renungkan berdasarkan firman Tuhan tersebut. Kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan selalu mempedulikan kehidupan kita. Tandanya keselamatan itu Dia berikan bagi kita. Persoalan bisa kita kalahkan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Yang harus kita respon melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita tunjukkan di dalam hidup kita. Perbuatan baik yang ada di dalam hidup kita itu menjadi satu karakter yang mendasar, yang mengubah kehidupan kita. Kita memiliki komitmen yang sama di dalam menunjukkan sikap perbuatan yang baik. Karena memang Allah kita adalah Allah yang baik, yang selalu menuntun kita, yang selalu memperhatikan kita, dan yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik itu, saudara-saudaraku, mungkin kita selalu berpikir ataupun kita mungkin bisa mengerahkan kehidupan kita, bahkan kita bisa terjebak ke dalam satu pemikiran, yaitu masalah filantropi. Filantropi ini adalah orang selalu bisa berbuat baik, mengasihi sesama manusia jika dia memiliki kelebihan. Dia hidup dalam berkelebihan. Itu arus filantropi. Tapi apakah arus filantropi ini salah di mata Tuhan? Tidak. Tapi bukan itu yang Tuhan tuntut dari kita. Apa yang Tuhan tuntut dari hidup kita? Yang Tuhan tuntut dari hidup kita adalah kita mengasihi orang lain, kita bisa berbuat kepada orang lain ketika apa yang kita miliki bukan dasarnya karena kita berkelebihan hidup, tapi karena kita memiliki kasih Allah,
yang memiliki jiwa-jiwa kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi berbuat baik terhadap orang lain dasarnya bukan filantropi. Filantropi ini berbuat baik mengasihi manusia karena dia hidup dalam berkelebihan. Tapi yang Tuhan mau dari kita adalah kita peduli, kita bisa berbuat kepada orang lain ketika kita masih memiliki kekurangan. Ini bukan hal yang gampang. Tapi saudara-saudaraku, kita mengingat bagaimana Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketika hati kita, hidup kita, jiwa kita selalu ingin berbuat baik, Dia limpahkan selalu kemampuan dan kemauan kita untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Terus yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, salah satu adalah yang perlu kita ingat pada kehidupan kita. Kita patuh terhadap para pemimpin kita. Para pemimpin yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana para pemimpin rohani itu yang tampil, yang ada di hadapan kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita patuh terhadap arahan, didikan, teguran yang mereka berikan. Karena kita patuh kepada mereka, karena dasarnya adalah kita patuh kepada Tuhan. Dan para pemimpin yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan berikan melayani seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita menerima dan merespon dan patuh terhadap ajaran didikan mereka. Karena kita tahu Injil keselamatan yang mereka sampaikan kepada kita, tujuannya adalah agar kita selamat di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk dapat kita lanjutkan, kita respon, kita bersyukur, kita berbuat baik, kita patuh terhadap para pemimpin dan hamba-hamba Tuhan. Salah satu lagi yang tidak bisa kita lupakan adalah ketika kita selalu memiliki keinginan untuk mendoakan mereka. Berdoa bukan hanya untuk diri kita. Berdoa bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk yang ada di sekeliling kita, tapi mari kita doakan para pemimpin-pemimpin agama ataupun hamba-hamba Tuhan. Karena melalui pekerjaan mereka, mereka butuh topangan doa dari jemaat-jemaat Tuhan. Mereka butuh kekuatan dari doa-doa kita bersama. Karena mereka tidak mampu menjalankan tugas pelayanan dan panggilan mereka tanpa ada dukungan doa dari kita. Menjadi pelayan Tuhan, menjalankan tugas sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk membawa kabar sukacita. Bukan pekerjaan yang gampang, butuh ketelitian dan butuh diproses di dalam hidupnya. Dan ketika mereka memiliki kekurangan, doa kita menguatkan mereka agar mereka setia, agar mereka memperbaiki diri, agar mereka kuat di dalam menyampaikan Injil keselamatan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini menguatkan kita agar kita sama-sama saling mendoakan, terlebih-lebih tetap setia dalam mendoakan hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, melalui mereka banyak sekali kabar keselamatan yang kita terima dan kita imani untuk keselamatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, ketika firman yang kami sampaikan pada hari ini menjadikan kami lebih sungguh untuk dapat mendoakan para hamba Tuhan. Menjadikan kami lebih berarti untuk sesama. Agar senantiasa melalui lawatan firman Tuhan yang kami terima dan kami sampaikan pada hari ini, kami semakin diberkati dan diperbaharui kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.